Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui kajian Golden Habit Forum, kajian rutin kita yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin Amin. ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, Sabtu 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 27 September 2025, kita sudah bertemu kembali dan insya Allah pada pagi hari ini telah hadir para pemantik yaitu Ustadz Agus Sukaca dan juga insya Allah nanti akan ditemani oleh Prof. Partino karena pada pagi hari ini insya Allah para narasumber akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan implementasi Golden Habits yaitu menjenguk saudara yang sakit. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kepada Dr. Haji Agus Sukaca selaku narasumber pertama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam agenda rutin kita Golden Habit Forum. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, diberikan kesehatan, dan dapat menjalani kehidupan kita itu dengan ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, saya bersyukur di pagi ini juga seperti biasanya sebaran, Alhamdulillah, mulai Papua hingga Sumatera. Ya. Di tengah-tengahnya ada NTT, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ya. Ada Jawa yang Alhamdulillah sudah apa namanya secara rutin ini peserta Zoom ini sebagian besar adalah yang sudah mudawamah mengikuti Zoom tiap Sabtu pagi, Alhamdulillah. Ya. Dan yang istimewa juga ini dari Malaysia ada ini karena Mas Ehwan ini moderator kita. Ini posisi di Kuala Lumpur ya. Ini sedang mengambil S3 di Malaysia ya. Mudah-mudahan lancar segala sesuatunya ya, sesuai dengan waktu yang telah di apa namanya ditetapkan bisa selesai tepat waktu Mas Iwan. Ya. Sehingga dari Malaysia ini apa namanya insya Allah tidak hanya Mas Iwan ya, biasanya dari Malaysia juga selalu ada yang hadir. Ah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan topik ya tentang bagaimana memperkuat silaturahim. Ya. Kita sudah membahas bagaimana kita bertamu. Ya. Nah, pada saat ini kita akan berdiskusi tentang salah satu media atau cara untuk memperkuat silaturahim.
Jadi masih terkait dengan silaturahim, ya, bagaimana silaturahim kita semakin kuat. Ya. Insya Allah nanti saya akan didampingi oleh Prof. Partino yang akan memberikan pandangan dalam perspektif psikologi. Ya, jadi topik kita tentang menjenguk saudara kita yang sakit. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi sebelum kita memulai sudah ada apa namanya pemantik diskusi kita. Prof. Partino tadi sudah bagaimana kita mensyukuri sehat, ya. Tetapi kadang-kadang ya kita ini manusia itu ada kalanya sakit. Ya. Pasti kita yang hidup ini pernah merasakannya. Kondisi sakit. Kondisi sakit itu biasanya terasa kurang nyaman, ya, kurang nyaman, ya. Sehingga karena kekurang nyamanan itu banyak di antara kita yang harus istirahat ketika sakit. Baik istirahat di rumah maupun istirahat di rumah sakit. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sakit kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata sakit ini juga menjadi momentum ya untuk apa? Untuk merawat persaudaraan. Kita itu harus merawat persaudaraan kita. Allah ya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Maka rawatlah, ya, perbaikilah ya, hubungan antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Jadi kita diminta untuk merawat persaudaraan sehingga tetap dalam kondisi yang terbaik. Nah, di antara upaya untuk merawat persaudaraan ini ada hadis yang menurut saya ini luar biasa terkait dengan hak-hak saudara. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul Muslim alal Muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaih, wa idza ta'aka fa'adzibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallahu fashamidhu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fatba'hu." Hadis riwayat Muslim ya. Hak Muslim atas Muslim itu ada 6. Satu, apabila engkau ketemu, beri salam kepadanya. Dua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Tiga, apabila engkau dimintai nasihat, beri nasihat. Empat, apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah, doakan dia ya dengan mengucapkan Yarhamukallah. Nah ini yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Ini yang topik kita hari ini. Yang keenam, apabila ia meninggal, iringi jenazahnya. Nah, ini merupakan hak. Ya. Jadi orang yang sakit itu haknya adalah dijenguk oleh saudaranya. Jadi kalau kita tidak menjenguk saudara kita yang sakit, berarti kita mengabaikan haknya. Nah, mengabaikan hak-hak saudara itu artinya kurang merawat persaudaraan. Maka kalau ada saudara yang sakit, haknya adalah kita jenguk. Kalau kita merasa sebagai saudaranya. Nah, kalau tidak merasa sebagai saudara itu lain perkara. Ya. Tapi tentu hidup kita itu akan dikelilingi oleh saudara-saudara. Siapa yang kita nyatakan atau kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Jadi ketika sakit, haknya adalah dijenguk.
Nah, ini bagian dari hak ya. Kita sekarang membahas topik hak yang kelima. Islam ya, Rasul juga mengatur bagaimana tata cara adab ayadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya. Yang pertama, adabnya menjenguk itu niatnya harus ikhlas karena Allah. Ya. Bukan karena kepentingan, bukan karena supaya dianggap apa gitu ya. Tapi semata-mata kita menjenguk itu ikhlas karena Allah. Ini menjadi penting supaya menjenguk itu bernilai ibadah. Sebab kalau niatnya karena yang lain, maka pahalanya ya karena yang lain itu. Ya, jadi kalau karena kepentingan, maka haknya adalah kepentingannya terpenuhi. Tetapi kalau karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan apresiasi dari Allah. Yang kedua, tidak boleh berlama-lama. Kalau menjenguk yang sakit itu ya seperlunya saja, ya, agar tidak memberatkan si sakit karena si sakit ini juga memerlukan istirahat. Ya. Ya. Yang penting adalah ya ketika menjenguk itu apa? Mendoakan kesembuhan. Ini Rasulullah ya menuntunkan kita kalau menjenguk yang orang sakit itu berdoa ya. Doanya bagaimana? Ya. Allahumma shfihi ya. Allahumma shfihi ya. Allahumma shfihi. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya bisa Allahumma shfiha ya. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Atau ya, dalam hadis yang lain ya, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb Arsy yang agung, semoga Dia menyembuhkanmu. Ini kalau kita datang sendiri. Kalau kita berombongan, ya, maka kita bisa doa bersama. Nanti si sakit ikut mengamini. Ya. Nah, seperti ketika tempo hari saya dirawat di rumah sakit, ya, Alhamdulillah Pak Dahlan Rais, Ketua PP, sempat menjenguk ke rumah sakit. Nah, itu mengajak semua yang hadir berdoa. Dan saya kira kalau di rumah sakit Muhammadiyah, itu biasanya dari Binroh, ya, itu mendatangi pasien, kemudian mengajak siapa yang ada di situ berdoa, mendoakan pasien supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini wajib kita hafal ini, ya, sehingga waktu kita menunaikan hak untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, ini langsung ya, kita bisa as'alullahal-azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyak. Ya, ya. Ada yang lain, Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta isfi syifaan la Sudah, yughadiru sudah. saqaman. Ya. Jadi ada beberapa versi doanya, monggo mana, tapi yang penting paling tidak ada satu yang mesti dihafal sehingga ketika kita menjenguk ya, itu kita bisa mendoakan. Ini bagian yang paling penting di dalam kita eh, mengunjungi ya saudara-saudara kita yang sakit. Nah, dan yang penting lagi adalah ya bagaimana ketika kita menjenguk itu memberikan semangat dan harapan
bukan menakut-nakuti. Apalagi kalau saudara kita yang kita jenguk itu misalnya sakitnya itu sakit yang berat ya, yang mungkin secara medis harapan sembuhnya itu kecil ya, jangan di situ malah menakut-nakuti. Waduh, ini saya punya teman sakit kayak gini, nggak sampai seminggu sudah meninggal. Wah, ini nanti bisa membuat apa? Membuat down. Tapi memberikan semangat ya, bagaimana dia bertawakal ya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, mengharap kesembuhan, berhusnudzon. Nah, ini yang penting ya. Jangan sampai justru membahas, mempertanyakan hal-hal yang bisa memperburuk perasaannya. Nah, bila memungkinkan bisa memberikan nasihat, ya. Mengingatkan supaya bersabar, bertawakal, ya. Bahwa sakit itu merupakan bagian dari ujian Allah untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena orang yang sakit tetap sabar, ya, tetap ridho dengan penyakitnya dan berusaha untuk eh, mencari kesembuhan, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ternyata dalam Iyadatul Marid ini banyak sekali hikmahnya. Ini antara lain hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, man ada maridhan auzaro akhon lahu fillah nadahu munad antipta wa toba mamsyak wa tabawakta minal jannati manzilah. Ya. Barang siapa menyenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada penyeru yang menyerunya. Engkau telah berbuat baik, langkahmu telah diberkahi, dan engkau telah mendapatkan tempat di surga. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Mengunjungi saudara yang sakit saja, dipersiapkan tempat di surga. Ini sangat istimewa. Dan langkah kita menjadi langkah yang diberkati menuju ke rumah sakit atau menuju saudara kita yang sakit, itu langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang diberkati dan dicatat sebagai kebaikan. Ini luar biasa. Ya. Hadis yang lain, ya. Mamin muslimin ya'udu musliman maridon musbihan illa sholla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsia. Wa in adau mumsian sholla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim lain yang sakit di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya hingga pagi hari. Dan baginya kebun buah-buahan di surga. Masya Allah, ya. Ini sebuah kebaikan ya, yang kalau kita menyempatkan waktu menjenguk saudara kita yang sakit, disiapkan rumah di surga, disiapkan kebun di surga yang penuh dengan buah-buahan. Mau makan tinggal metik. Ya. Ini amalan sederhana tapi punya efek dahsyat. Itu hikmah ukhrawi. Duniawinya bagaimana? Ternyata menyinggung orang sakit meningkatkan kedekatan hubungan sosial dan emosional bagi kedua belah pihak, menjadi pemicu produksi hormon-hormon kebahagiaan. Di situ hormon kebahagiaan itu ada dopamin, ada serotonin, ada endorfin, ada oksitosin.
Ya, ini merupakan hormon-hormon yang membawa suasana bahagia. Dan tentu hormon-hormon ini kita rasakan selama di dunia. Ya. Jadi di dunia, kalau kedekatan emosional, ya, kedekatan sosial dengan orang lain itu terjalin dengan baik, ini akan meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan. Dopamin itu terkait dengan rasa senang, motivasi, dan sistem reward penghargaan di otak. Dia akan memberikan perasaan puas saat kita mencapai tujuan atau melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Bagi yang menjenguk menyenangkan, bagi yang dijenguk menyenangkan. Ya. Ini dopaminnya meningkat. Serotonin mengatur suasana hati, ya, tidur, nafsu makan, dan fungsi kognitif. Kadar serotonin yang seimbang berkaitan dengan perasaan tenang, percaya diri, dan stabil secara emosional. Ya, jadi kalau dijenguk itu merasa punya saudara, perasaannya menjadi lebih nyaman, serotoninnya meningkat. Kemudian endorfin, ini bertindak sebagai analgesik alami. Analgesik itu pereda nyeri dan memberikan euforia, perasaan senang. Ya, jadi dikunjungi, ya, mengunjungi emosionalnya dekat, ini menjadi analgesik alami. Perasaan sakitnya itu menjadi turun, ya. Jadi dia tidak merasakan sakitnya terlalu tinggi karena apa? Karena ini ada analgesik alami. Ya. Jadi nggak usah minum obat, ya, tapi dia sudah ambang nyerinya akan turun, sakitnya akan terasa berkurang. Ada oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Ini biasanya ibu-ibu yang menyusui itu oksitosinnya meninggi. Ya. Di situ meningkatkan ikatan emosional, rasa percaya, dan kedekatan emosional antar individu, ya, sehingga interaksi sosial yang hangat memicu produksinya. Ini Bapak Ibu sekalian, hikmah dari menjenguk orang yang sakit. Ya. Kita akan merasakan kebahagiaan yang meningkat. Dan kita mesti yakin bahwa petunjuk Allah itu pasti baiknya. Ya. Memedomaninya membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Insya Allah, ya. Kalau ajaran Islam itu kita terapkan, kita laksanakan, kita pedomani, dia akan membawa kepada kebahagiaan. Demikian, ya, nanti insya Allah Prof. Partino akan menyampaikan dalam perspektif psikologi. Dan Allah ya kumajmain, nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.